Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, admin ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga video kali ini bisa menemani waktu berbuka kalian. Dan seperti biasa, admin ingatkan lagi untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya jika kalian ingin mendukung admin. Dan bagi sahabat yang mau mentraktir admin kopi, link sawerianya akan admin sediakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Dan satu hal lagi, untuk video kali ini hanya berdurasi 20 menitan lebih. Karena tenggorokan admin terasa sangat kering kuy ya. Ya tahu sendirilah ya, karena di bulan puasa ini kita nggak bisa minum dan admin harus ngomong terus nih. Sebenarnya admin sudah coba untuk membuat video berdurasi 1 jam. Cuman hasilnya kurang maksimal. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Frey bersama Suezer yang sedang berdiri di gurun Hispania. Suezer lalu berkata, "Aku rindu pemandangan ini, jadi tempat ini masih tetap sama ya. Rasanya seperti waktu berhenti di sini selama 4000 tahun. Tapi Lukas, kenapa kita datang kemari? Ada urusan apa kita dengan Denjenku?" Frey lalu berkata, "Di antara bawahan Apokalip, ada seorang demigod dengan kekuatan api yang bernama Agni. Aku bertemu dengan apostelnya di sini. Dia membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan hidupku. Dia temanku. Tapi ini terasa aneh. Biasanya aku selalu bertemu dengannya di sini." Suezer lalu berkata, "Apa mungkin temanmu itu sedang tertidur?" Namun tiba-tiba dari atas langit muncul sebuah sosok yang melompat ke hadapan Frey. Suezer lalu berkata, "Apa dia temanmu juga? Goblin ini besar juga." Frey lalu berkata, "Tidak, aku tak kenal dengannya." Goblin itu lalu berkata, "Pria rambut putih, masternya master. Masternya master. Ah, kau pasti bawahannya Phoenix ya." Master bilang, "Situasi berbahaya. Datang, tak bisa bertahan lagi. Kalau dia ingin mengirim seseorang, setidaknya pilihlah yang bisa berbicara." Namun goblin itu terus berteriak, "Silkit, Silkit, Silkit, Silkit." Aku tak tahu apa maksudnya, tapi sepertinya tujuan kita selanjutnya sudah ditentukan. Kita akan menuju ke Silkit. Sin lalu berpindah memperlihatkan Nosdok dan Agni. Nosdok lalu berkata, "Jadi apa yang ingin kau katakan padaku, Agni?" "Nosdok, bagaimana pendapatmu tentang kematian Lerin?" "Sederhananya, dia mengorbankan dirinya untuk membangkitkan kita bertiga." "Mengorbankan? Apa benar seperti itu? Meski itu tak diinginkan oleh Lerin sekalipun. Sebenarnya, apa yang sedang kau pikirkan, Agni?" Agni lalu berkata, "Lord, belum pernah sekalipun meminta kita mengorbankan diri. Lord mungkin sudah berubah." Nosdok lalu berucap, "Agni, perintah Lord adalah mutlak bagi demigod. Agni, sepertinya pikiranmu sedang kacau. Tapi jangan pernah berpikir melakukan tindakan bodoh seperti yang dilakukan oleh Rizky. Karena bertarung melawan sesama demigod adalah pengalaman terburuk yang tak ingin kurasakan untuk kedua kalinya." Sin lalu berpindah memperlihatkan Phoenix yang sedang bertarung. Phoenix selalu menyerang Ivan dengan kekuatan api. Namun dengan kecepatan miliknya, Ivan sudah berada di hadapan Phoenix. Ivan lalu melepaskan sebuah tinjuan api Martial King. Phoenix yang terkena telak hanya bisa meregang kesakitan. Sambil melepaskan sebuah tinjuan, Ivan berkata, "Wanita ini, dia tak mencoba melawan balik. Dia hanya memancingku untuk menghajarnya." Terlihat kepulan asap yang tebal. Namun dari balik kepulan asap itu, terlihat Phoenix yang kembali melesat menyerang Ivan. Namun serangan Phoenix masih dapat dihindari. Ivan lalu melancarkan sebuah tendangan Martial King. Phoenix yang kembali terkena tendangan Ivan seketika itu juga muntah darah. Ivan lalu berkata, "Selamat tinggal." Namun Sin beralih ke tempat Agni dan Nosdok. Nosdok lalu berkata, "Agni,
bagaimana caramu mengatur apostelmu? Karena hal itu sangat menggangguku saat ini. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu, Nosdok? Nosdok lalu berkata, Frey Black, dia sudah tahu semua wajah apostel kita. Karena dia bukan orang yang bodoh. Aku yakin dia pasti akan memanfaatkan apostel kita. Kalau kau sendiri, Nosdok, bagaimana caramu mengatur apostelmu? Apostelku bukanlah makhluk yang berani dihadapi oleh manusia. Benar juga. Apostelmu seorang demon. Nosdok lalu kembali berkata, Apostel Ananta sangat lihai menyembunyikan dirinya. Dan Apostel Lord, kau tahu sendiri bukan? Kita tak perlu mengkhawatirkannya. Tapi kaulah yang paling rentan, Agni. Agni lalu berucap, entahlah, tapi kurasa kaulah yang harus mengkhawatirkan apostelmu. Nosdok, apa kau pikir aku memilih Phoenix bukan tanpa sebuah alasan tertentu? Dan sebenarnya, konyol sekali kita harus bergantung pada kelemahan terbesar kita, seperti apostel. Dan karena itu jugalah, aku berencana untuk menghilangkan kelemahan itu. Apa katamu? Menghilangkan kelemahan? Bagaimana mungkin? Phoenix dan aku sangat cocok. Jika syarat dan ketentuannya pas, aku bahkan tak butuh apostel sama sekali. Sin lalu memperlihatkan Phoenix yang dicekik oleh Ivan. Namun Ivan bangkit dan berucap, enyalah. Phoenix lalu berkata, kenapa kau tak membunuhku? Bunuh aku, kumohon bunuh aku. Tanpa memperdulikan ocehan Phoenix, Ivan yang memandangi sebuah cahaya dari kejauhan lalu berkata, sial, mereka sudah berkumpul lagi. Makhluk demigod sialan itu, mereka menuju Kurakar. Bagaimana mungkin mereka tahu kemanapun kami pergi? Mereka pasti punya hidung yang hebat bisa melacak seperti itu. Apa aku punya bau khas atau semacamnya? Atau mungkin mereka mencium aroma tubuhku karena aku belum mandi seharian ini. Atau mungkinkah ada pengkhianat di antara kami? Phoenix yang melihat Ivan melangkah pergi lalu berkata, tunggu, kau mau kemana? Kalau kau mau pergi, pergilah setelah membunuhku. Diam kau, ucap Ivan. Aku tak tahu apa yang sudah terjadi padamu. Tapi aku tak suka membunuh seseorang yang memohon untuk dibunuh. Kalau kau memang ingin mati, kenapa tidak kau coba untuk bunuh diri saja? Bunuh diri katamu? Omong kosong macam apa itu? Kalau memang bisa seperti itu, mana mungkin aku meminta bantuanmu? Namun dari arah yang lain, terlihat Frey yang melayang di udara memandangi sebuah energi besar di hadapannya. Terlihat sebuah bangunan rumah penduduk. Frey lalu berkata, untunglah masih ada beberapa bangunan yang utuh di Renai. Arsila lalu berkata, oh ya Frey, di mana temanmu? Kukira dia akan bergabung dengan kita. Frey lalu berucap, dia bilang dia butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Jadi dia sedang berlatih sekarang. Terlihat mereka berlima memandangi sebuah energi yang muncul. Nora lalu berkata, Devin Power yang luar biasa berkumpul di sana. Aku masih belum bisa percaya, bahkan setelah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Akan datang hari di mana demigod bergerak dan menghancurkan sesuka hatinya. Isabel lalu berkata, kenapa kita pergi ke Renai? Nora lalu berucap, salah satu dari anggota Paragon ada di sana. Dia mungkin bisa menjelaskan situasi saat ini. Dengan tatapan tajam Frey berkata, ayo bergegas sebelum Silkit musnah selamanya. Sin lalu berpindah memperlihatkan seseorang yang sangat marah dan berkata, sudah berakhir. Dari 17 kota, 7 sudah hancur dan 4 menyerah. Silkit sudah tak punya harapan. Seorang prajurit lalu muncul dan berucap, Urha, ada tamu yang datang. Mereka bilang mereka dari Paragon. Apa? Paragon? Akhirnya bala bantuan telah tiba. Urha lalu berkata, bawa aku pada mereka. Sontak Urha terkejut melihat bala bantuan yang datang hanya berjumlah 5 orang. Nora lalu berkata,
Lama tak berjumpa, Urha. Nona Nora, bagaimana kabar Anda? Urha lalu memandang dengan tajam ke arah mereka semua. Sontak Urha menunduk dan berkata, "Sudah berakhir. Tidak ada Chairo atau Diablo." "Sial," ucap Frey. Si kampret ini mengeluh. Nora lalu berkata, "Urha, kami datang karena tahu kondisi terkini Silkit." Dengan wajah lesu Urha berkata, "Tahu kondisi Silkit? Lebih baik kalian melihat dengan mata kepala kalian terlebih dahulu. Ayo ikuti aku." Kita lalu diperlihatkan kobaran api, gedung dan bangunan yang telah rata dengan tanah. Banyak prajurit yang terluka, bahkan ada yang telah tewas. Terjadi kesibukan di mana-mana. Master Beniang yang melihat itu lalu berkata, "Ini seperti neraka. Aku tak bisa percaya ini terjadi hanya dalam sehari." Urha lalu berucap, "Ini belum seberapa." Terlihat Frey yang menatap prajurit yang menggerang kesakitan, menahan rasa sakit. Ia lalu berucap, "Jadi kalian tidak diserang oleh demigod ya?" "Ya, kau benar. Kami diserang oleh makhluk yang mereka ciptakan. Bagaimana mungkin kau bisa tahu?" Frey lalu berkata, "Karena kalian semua masih hidup." Urha lalu berucap, "Aku tak ingin mengingatnya. Seorang demigod yang mengendalikan makhluk-makhluk itu. Dia punya kekuatan api. Aku sudah pernah melihat demigod beberapa kali. Tapi yang satu ini, dia berada di level yang berbeda." Frey lalu berucap, "Tentu saja, karena dia adalah Apokalips." "Kau mengenalnya," ucap Urha. Dengan tatapan tajam Frey berkata dalam benaknya, "Agni, jadi kau sudah bangkit kembali." Rizky pernah berkata, kalau butuh setahun bagi Apokalips untuk bangkit kembali. Apa yang sebenarnya yang telah dilakukan Lord? Urha lalu menjelaskan pada Frey, dari 17 kota di Silkit, 7 kota telah dihancurkan, 4 menyerah, 6 kota yang masih bertahan termasuk Renai. Dan di situasi saat ini, Master Kota Renai, Master Sarman telah berpikir untuk menyerah juga. Dengan sangat kesal Urha berkata, "Sial, kalau saja Great Warrior ada di sini." Frey lalu berkata, "Great Warrior katamu?" "Ya, di Silkit, Great Warrior adalah titel yang diberikan pada individu terkuat. Great Warrior saat ini bukan berasal dari Silkit. Dengan kemampuan kepemimpinannya, dia menciptakan pasukan kuat di Silkit dalam sekejap." "Oh, sepertinya Great Warrior yang kau ceritakan itu lumayan cukup kuat juga." Sontak Frey terkejut mendengar Urha berkata, "Mereka bilang nama orang itu adalah Ivan." Frey lalu tersenyum menatap Master Nora. Dengan perasaan bangga, Master Nora berkata, "Seperti biasa, dia selalu melakukan hal aneh." Namun tiba-tiba suara gemuruh lonceng terdengar, pertanda akan adanya sebuah serangan yang datang. Seorang prajurit lalu berkata, "Tuan Urha, ada serangan lagi." Terlihat dari kejauhan makhluk ciptaan demigod mulai melakukan penyerangan. Jumlah mereka yang sangat banyak seakan-akan memenuhi Silkit. Urha yang dipenuhi rasa takut lalu berkata, "Sudah berakhir." Namun terlihat Frey yang biasa saja. Frey lalu berucap pada seorang prajurit, "Bagaimana dengan demigod? Maksudku, apa ada demigod bersama mereka?" "Sepertinya tidak ada," ucap prajurit itu. "Oh, jadi begitu. Jadi di mana andit-andit ciptaan demigod itu?" "Mereka berada di Tenggara." "Tapi maaf, kalian siapa?" "Bala bantuan," ucap Frey. Sin lalu memperlihatkan sebuah menara. Terlihat Frey yang sedang memandangi para andit dari ketinggian. Frey lalu berkata, "Agni bajingan itu, dia mengirim banyak sekali." Urha yang baru tiba lalu berkata, "Apa kau serius? Kau akan menahan semuanya seorang diri?" Frey lalu berucap, "Apa kau tahu? Dari awal di wajahmu sudah tergambarkan kekecewaan saat melihat kami. Kurasa kau kecewa karena yang datang bukan Chairo ataupun Diablo. Urha, kau boleh gembira sekarang karena aku lebih kuat dari mereka berdua." Urha lalu berkata, "Hai anak muda,
Ini bukan waktunya untuk bercanda. Mereka ada ribuan, bahkan mengatasi 100 ekor saja sudah sangat susah. Bagaimana caramu untuk melawan mereka semua? Urha, bagi seorang yang bergantung pada Chairo dan Diablo, sepertinya kau tak tahu apa-apa tentang magician. Bagi seorang magician, jumlah musuh tidaklah penting. Karena yang terpenting bagi seorang magician adalah mengumpulkan mereka pada satu titik. Frey lalu mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, sampai-sampai menyilaukan mata. Urha lalu berkata, "Dunia ini terasa berguncang. Apa ini memang kekuatan manusia?" Frey lalu melayang di hadapan mereka semua. Terlihat Master Beniang yang sangat terkejut. Frey lalu berucap, "Bagi Magician bintang 9, mengumpulkan mereka juga tidaklah penting. Karena semua yang bisa kulihat dapat kuhancurkan." Terlihat gerombolan Andit semakin mendekat ke arah kota Silkit. Dan kekuatan Frey juga semakin meluap memenuhi seluruh area. Frey lalu memusatkan kekuatan miliknya. Sambil berucap, Frey lalu melepaskan teknik Blizzard. Sontak seluruh Andit membeku dalam satu serangan. Frey lalu menghancurkan sebagian Andit. Kekuatan yang luar biasa diperlihatkan oleh Frey. Sambil merasakan hawa dingin yang tak biasanya yang berada di padang pasir, Isabel berkata, dia benar-benar mengalahkan semuanya. Ada juga yang meragukan apa yang sedang mereka saksikan. Karena cuma sedetik ribuan monster dibekukan. Ada juga yang menyaksikan dengan berdiri dengan tegap. Dan ada juga yang murni terkejut. Kejadian hari ini dikenal sebagai bunga salju Silkit. Dan insiden yang membuat nama Frey terkenal di seluruh Silkit. Arsila lalu berkata pada Frey, "Kau membalikkan keadaan dengan cepat. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan, Frey? Kejadian ini mungkin akan sampai ke telinga Agni." "Kemungkinan iya," ucap Frey. Arsila lalu memukul meja sehingga membuat Frey terkejut. Arsila lalu kembali berkata, "Jangan bilang kau sengaja memancing perhatiannya. Apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Frey lalu berkata, "Mereka bilang kalau Agni tak mau keluar dari Tol Hadon kan? Arsila, kita tidak akan bisa menang kalau tidak memancingnya keluar dari sana. Kita sudah tidak diuntungkan untuk bertarung secara normal. Mana mungkin kita mendatangi Agni ke teritorinya. Aku berencana untuk mengamankan seluruh area Silkit bersama Isabel. Meski sekarang Isabel hanya menjadi pembawa barang-barangku." Frey lalu kembali berkata, "Tentu saja, aku akan menghadapi semua monsternya. Aku juga tak akan lari dari pertempuran, meski melawan demigod sekalipun." Arsila lalu berucap, "Jadi kau berencana membuat Agni bergerak terlebih dahulu?" "Ya, maksudku adalah, kalau memang kita harus bertarung, maka sekaranglah waktunya. Dan kalian bertiga, pergilah menemui Great Chieftain Silkit dan tawarkan padanya untuk bertarung melawan Agni. Lebih baik lagi kalau kalian bertemu dengan Ivan juga. Bajingan itu sepertinya cukup populer di sana." Nora lalu berkata, "Aku bisa janji kalau kami akan bertemu dengan Ivan. Namun aku belum bisa berjanji kalau si brengsek Ivan masih hidup saat kami bertemu dengan Great Chieftain." Sambil tertawa Frey berkata, "Kuharap kau tetap membiarkannya hidup, Master Nora." Sambil sedikit berpikir, Arsila lalu berkata, Sebenarnya aku kurang setuju. Karena menghadapi monster-monster itu tanpa seorang magician sama saja dengan bunuh diri." Frey lalu berkata, "Kalau magician, sepertinya masih ada satu lagi di sini." Frey lalu menunjuk ke arah Master Beniang. Sontak Master Beniang terdiam membisu. Selang beberapa detik, ia kembali tersadar dan terkejut. Master Beniang lalu berkata, "Wah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin bisa melakukannya, Frey." Frey lalu berkata, "Master Beniang, bisakah kau meluangkan sedikit waktu untukku?
ada yang harus kita bicarakan berdua. Dengan suasana malam diiringi semilir angin yang sejuk, terlihat Frey yang termenung. Master Beniang lalu berkata, "Malam yang dingin di gurun seperti ini. Atau mungkin ini semua karena efek dari es milikmu, Frey? Aku sangat terkejut karena kau menjadi magician bintang 9. Ya, tapi kau memang selalu seperti itu, Frey. Kau dapat mengubah sesuatu yang terlihat mustahil menjadi kenyataan." Master Beniang lalu kembali berkata, "Frey, aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Kurasa aku tak cocok untuk menjadi Master Traumen Rings. Tapi kau, Frey, kaulah yang harus menjadi Master Traumen Rings." Namun Frey memotong pembicaraan Master Beniang dan berkata, "Belum lama ini, temanku bangun dari tidur panjangnya. Dia adalah orang yang lebih hebat dariku. Dia selalu berlaku adil, cekatan dan bijaksana. Aku selalu menghormati keputusannya." Master Beniang lalu berucap, "Aku juga melihatmu sebagai sosok seperti itu, Frey. Oh ya, aku sungguh ingin bertemu dengan temanmu itu." Frey lalu berkata, "Kau akan segera bertemu dengannya. Tapi Master Beniang, temanku itu benar-benar sial dalam mencari murid. Sampai rasanya aneh kalau memikirkannya. Padahal dia lebih berpengetahuan dibandingkan denganku. Dia juga merupakan guru yang sangat hebat. Saat dia terbangun, aku memberitahukannya tentang Circle. Dia terlihat begitu tertarik." Sontak Master Beniang mulai terkejut mendengar Frey yang berkata, "Tentu saja, karena dia masih memiliki teman yang masih hidup setelah 4.000 tahun di masa depan." Temannya mengemban niat dan tujuan untuk bertarung melawan demigod. Mana mungkin dia tidak senang mendengarnya. Dan tentu saja dia sangat penasaran dengan Strauniclus. Tapi aku tak bisa memberitahunya. Kalau dia tahu tentang kondisi Strauniclus yang sekarang, dia mungkin akan sangat kecewa. Tunggu, Frey, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Namun Frey kembali berucap, "Nama temanku adalah Suezer Straw." Master Beniang lalu berkata, "Frey, mungkinkah kau?" Namun Frey kembali berkata, "Master Beniang, temanku, dia benar-benar tak punya keberuntungan soal memilih murid." "Oh ya, Master Beniang, saat pertama kali aku memasuki wilayah Traumen Rings, apa kau tahu apa yang kurasakan? Saat itu, aku merasa sangat diberkahi. Meski sudah 4.000 tahun berlalu, tujuanku masih diikuti oleh orang lain, terutama Osel Argento, ayahmu, dan kau, Master Beniang." Terlihat Master Beniang mulai meneteskan air mata. Frey lalu melanjutkan perkataannya, "Sejujurnya, aku sangat bangga karena kau yang menjadi pewaris namaku. Dan saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku selalu ingin memberitahukan ini padamu. Terima kasih, Beniang Argento. Aku adalah Lucas Traumen." Sontak Master Beniang tak bisa lagi membendung luapan air matanya. Sambil memeluk Frey, ia berkata, Aku, Circle yang hampir hancur." Frey lalu berucap, aku tahu seberapa keras kau berjuang. Master Beniang, kau sudah berjuang keras. Aku sangat bangga padamu." Sin lalu memperlihatkan mereka yang sedang berkumpul. Master Beniang lalu berucap dalam benaknya, "Saat kami kembali ke tempat teman-teman yang lain, Frey atau Lucas sekali lagi memanggilku Master dan memperlakukanku dengan hormat. Aku tahu mengapa dia melakukannya. Dia ingin melindungi harga diriku sebagai Master Traumen Rings. Ucapan terima kasih yang dia ucapkan padaku membuatku begitu senang hingga rasanya mengorbankan nyawaku saja belum cukup." Seseorang pria berkumis lalu berkata, "Wah, tadi itu magic yang sangat luar biasa, Ronder Frey." Frey lalu berbisik pada Urha, "Dia siapa, Urha?" "Ah, dia salah satu pemimpin di Silkit, namanya Sarman." Sambil memegang tangan Frey, Sarman berkata, "Aku sudah membulatkan tekad, kami tak akan menyerah pada demigod." Frey yang sedang berada di ruang pertemuan lalu berkata, "Kita harus membentuk 2 kelompok untuk bertarung melawan Apokalips bersama Great Chieftain."
Dan setelah itulah aku akan mulai membersihkan seluruh wilayah Silkid dan Undead Demigod untuk mendapatkan perhatian Agni. Sarman lalu berkata, "Kalau begitu, aku sarankan kau untuk pergi ke arah utara, karena mayoritas kota di wilayah utara sudah hancur oleh Demigod. Kasarnya, wilayah tersebut sudah menjadi domain Demigod." Jadi seperti itu. Oh ya, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Aku sedang mencari seorang wanita. Dia terlihat berumur 20 tahunan dan punya rambut semerah api. Sarman lalu berkata, "Aku teringat dengan rumor yang baru-baru ini tersebar." "Rumor apa?" ucap Frey. Sarman lalu menjelaskan tentang wanita yang ingin dibunuh. Katanya ada seorang wanita yang berkelana di Silkid. Dia meminta orang-orang untuk membunuhnya. Namun saat orang ingin membunuhnya, dia tiba-tiba berteriak dan menembakkan bola api. Isabel lalu berkata, "Kurasa ada baiknya kalau kita menyelidikinya. Mari kita lakukan, Isabel." Sin lalu berpindah ke kota Altarha. Terlihat seorang wanita yang menangis dikarenakan para bandit yang ingin memerasnya. Saat salah seorang bandit mencengkram tangan wanita itu, seketika itu juga sesuatu menghantam wajahnya dengan keras sehingga giginya copot. Ternyata sesuatu yang mengenai bandit itu adalah tendangan dari Frey. Frey lalu berkata, "Nyala, sebelum aku membunuh kalian." "Siapa kau? Apa kau cari mati?" Frey lalu berkata, "Ku dengar wilayah ini menjadi wilayah tanpa hukum setelah Demigod menyerang. Tapi sepertinya tanpa hukum saja tidak cukup untuk menggambarkan tempat ini." Namun tiba-tiba wanita yang ingin diselamatkan oleh Frey ingin menusuk Frey dari belakang. Dengan sigap Isabel menghentikan wanita itu dan membantingnya ke tanah. Sontak mereka lari tunggang langgang meninggalkan Frey dan Isabel. Isabel lalu berkata, "Mereka sepertinya sudah menyerah untuk menjadi manusia. Ya, dan satu hal lagi. Setidaknya aku tahu kalau kau tak bisa mempercayai siapapun di sini." Frey dan Isabel lalu pergi melangkah ke tempat orang-orang berkumpul. Frey lalu berkata, "Apalagi kali ini?" Sontak saja Isabel merasa merinding melihat 3 orang yang dipasung tanpa bagian tubuh yang lengkap. Dan di leher orang-orang yang dipasung tertulis kalimat pendosa. "Apa-apaan ini?" ucap Isabel. Seorang kakek tua lalu berkata, "Kalian pikir apa lagi? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintah Mildred." "Mildred? Siapa?" ucap Frey. Kakek tua itu lalu berkata, "Sepertinya kalian orang asing. Mildred adalah orang yang menguasai Altarha. Bahkan Lord Port saja tak berani padanya. Mereka jadi seperti ini karena menolak keputusan Mildred untuk membentuk pasukan penakluk. Cih, seharusnya mereka masih hidup kalau tidak banyak tingkah." Isabel lalu berkata, "Pasukan penakluk? Siapa yang ingin mereka lawan?" "Great Warrior Ivan." Sontak Frey dibuat terkejut mendengarnya. "Aku yakin kalian sudah pernah mendengar tentang dirinya. Baru-baru ini dia menyusuri Silkid untuk mengumpulkan pasukan." Sambil melangkah pergi, kakek tua itu kembali berkata, "Kalian juga harus berhati-hati. Orang luar di waktu seperti ini, usahakan jangan salah langkah. Jangan sampai kalian berakhir seperti 3 orang itu." Frey lalu berkata, "Isabel, ada yang aneh. Memang benar kalau Demigod sudah menguasai Altarha, tapi bukan Agni yang melakukannya. Agni takkan mungkin membiarkan Ivan mengumpulkan kekuatan sekecil apapun. Tapi tak mungkin ada Demigod lain yang bisa seenaknya menguasai teritori Agni. Apa artinya semua ini?" ucap Isabel. Frey lalu kembali berkata, "Sepertinya Agni memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengatur seluruh Silkid. Agni, dia ingin menunjukkan kalau dia tidak akan keluar dari wilayahnya. Agni si brengsek itu, dia ingin menunjukkan kalau dia tidak akan keluar dari wilayahnya satu langkah pun." Kakek tua itu tadi bilang kalau namanya Mildred, bukan? Sepertinya kita harus menemui orang itu.
Scene lalu berpindah di suatu tempat di padang gurun pasir. Terlihat seseorang lelaki berambut panjang seorang diri. Pria itu lalu berucap, "Aku tak punya ingatan. Aku tak tahu di mana aku. Siapa aku? Aku sama sekali tak ingat apapun. Tapi aku yakin satu hal. Aku tak mungkin sampai di sini begitu saja. Itu artinya aku kehilangan ingatanku. Gurun yang muram." Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita part ke-25. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Dan sebelum admin menutup video kali ini, admin memohon maaf karena kemungkinan durasinya yang agak pendek ya. Admin ucapkan thanks for watching, see you again.